Untuk menyalakan, nantinya kita hanya sedikit memutar tuas yang ada pada potensio, karena ini berfungsi sebagai tombol on off dan juga nanti akan coba saya rakit dan hasilnya seperti apa akan langsung saya praktekkan. Oke, dan setelah kita rakit maka hasilnya akan jadi seperti ini. Tetap mengikuti skema dasar yang telah kita buat. Oke, jadi kita bisa meletakkan potensio di sebelah ini, ada di tengah bagian belakang. Kita tidak perlu menambahkan saklar atau tombol on off karena potensio ini sudah berfungsi untuk menyalakan serta mengatur kecepatan output yang akan keluar nanti. Oke, kemudian untuk pompa kita juga bisa meletakkan di bagian tengah. Jadi di sini untuk pompanya. Oke, kemudian untuk posisi baterai kita bisa meletakkan di depan pompa, juga posisinya berada di area tengah. Jadi nanti untuk baterai atau akinya akan kita letakkan di sini, di area tengah di sini, persis di depan pompanya. Kemudian di bawah baterai kita bisa membuat pangkon untuk tempat baterainya agar tidak mudah goyang, karena juga baterai ini berfungsi untuk menjaga kestabilan wadah utama agar tidak mudah roboh. Jadi di sini ada dua untuk tempat baterai, dan kita bisa memanfaatkan tali karet seperti ini sebagai tempat baterai agar tidak mudah jatuh. Jadi nanti posisi baterai akan ada di atas pipa yang dari pompa. Oke, kemudian untuk selang satu, di sini saya menggunakan selang spiral, bentuknya seperti ini, agar memudahkan ketika kita membelokkan atau mengarahkan waktu melakukan penyiraman, agar tidak mudah tertekuk. Oke, kemudian di sini kita buat sambungan yang juga kita memanfaatkan pipa yang berdiameter 3/4 untuk sambungan antara selang 2 atau jalur output pertama dengan selang 1. Oke, kemudian selang kedua yang merupakan output utama, kita dapat menggunakan sekitar 2 meter atau 1,5 meter. Nah, jadi di sini output utamanya kita memanfaatkan corongan gembor yang biasanya digunakan untuk menyiram tanaman seperti ini.
untuk output utama. Dan di sini ini kita mempunyai dua opsi. Kita bisa menggunakan output gembor seperti ini agar keluarnya air bisa merata, atau kita bisa langsung menggunakan output yang dari selang. Jadi nanti tentunya dapat kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Oke, kemudian jika teman-teman membuat secara permanen untuk akinya, teman-teman bisa menambahkan konektor charger dekat dengan potensio. Jadi untuk konektor chargernya kita bisa letakkan di sini dekat dengan potensionya. Karena di sini saya buat untuk baterai atau akinya portable, yang mana dapat kita lepas dan kita pasang kembali. Jadi kita tidak membutuhkan konektor charger, karena nantinya ketika kita sudah harus mengecas baterai, kita cukup mengecasnya melalui tangki sprayer yang kita punya. Oke, dan kita juga dapat membuat pegangan untuk memudahkan kita dalam membawanya, memanfaatkan kawat kita bentuk seperti ini, sehingga nantinya dapat membantu kita dalam membawa alatnya. Oke, dan yang terakhir di bagian bawah, di bagian pompa. Nah, di sini di tempat lubang pompa kita bisa menambahkan filter seperti ini. Di sini saya menggunakan waring, tujuannya untuk dapat memfilter sampah-sampah yang nantinya ada seperti daun dan lain sebagainya, agar tidak masuk ke area pompa yang nantinya dapat menghambat pompa yang kita pakai, atau bahkan dapat merusak pompanya. Jadi bisa kita tambahkan saringan atau filter seperti ini. Untuk penyambungan rangkaian elektroniknya, jadi teman-teman bisa mengikuti rangkaian ini. Jadi dari kabel potensio yang memang biasanya ada 3, yaitu warna merah sebagai kabel positif, kemudian warna kuning di sini, atau ada beberapa potensio yang warnanya hijau ataupun biru, kemudian warna hitam yang merupakan kabel negatif. Untuk cara merangkainya, jadi kabel merah yang dari potensio ini kita sambungkan ke kabel pompa. Untuk kabel pompa di sini memang ada 2, yaitu kabel positif dan negatif. Merah untuk positif, sedangkan yang biru ini untuk negatif. Jadi kabel merah dari pompa kita sambungkan ke kabel warna merah yang dari potensio. Jadi kita bisa menyambungkan langsung dan memanfaatkan konektor capit seperti ini untuk memudahkan kita dalam menyambungnya nanti. Oke. Sedangkan untuk kabel kuning yang dari potensio atau kabel biru, ini kita sambungkan dengan kabel biru yang dari pompa. Jadi kabel kuning yang dari potensio atau kabel biru ini kita sambung ke kabel negatif yang dari pompa. Sini sambungannya. Oke. Lalu kemudian kabel hitam
atau kabel negatif yang dari potensio ini bisa langsung kita colokkan atau koneksikan ke baterai yang nantinya akan kita pakai. Jadi di sini sebagai koneksi negatifnya, sedangkan yang merah sebagai koneksi positifnya. Jadi nanti ketika kita menyambungkan jangan sampai ini terbalik karena dapat merusak pompanya. Oke, sangat sederhana. Untuk menyalakan nantinya kita hanya sedikit memutar tuas yang ada pada potensio, karena ini berfungsi sebagai tombol on off dan juga sebagai output kontrol pengeluaran airnya. Oke, kan coba langsung kita review hasil semburan dari alat penyiraman yang kita buat kali ini.